Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Ibu harap dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya, Bu Zaim, dalam video pembelajaran tentang hereditas manusia. Masih ingatkah kalian dengan tokoh ini? Ya, Bapak Genetika, Bapak Gregor Mendel, yang dikenal dengan hukum Mendel I dan hukum Mendel II. Bapak Mendel ini mengemukakan tentang adanya pewarisan sifat dari individu, khususnya dia meneliti tentang kacang air cheese. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian mengenai pewarisan sifat tidak terbatas hanya pada tumbuhan dan hewan. Saat ini kita akan membahas tentang hereditas atau pewarisan sifat pada manusia. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia dengan tujuan pembelajaran menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Pembahasan mengenai pewarisan sifat pada manusia dapat dipelajari melalui golongan darah dan penyakit menurun. Namun, saat ini Ibu hanya ingin menjelaskan mengenai penyakit menurun saja. Penyakit menurun pada manusia disebabkan oleh gen yang terdapat pada autosom atau sel tubuh atau dapat terjadi pada gonosom atau sel kelamin. Ciri penyakit menurun pada manusia yaitu tidak menular, sulit atau bahkan tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat diusahakan agar tidak terjadi pada generasi berikutnya. Sebagai usaha agar tidak terjadi pada generasi yang berikutnya, maka kita akan mempelajari mengenai kelainan pada penyakit menurun yang disebabkan karena kelainan gen. Kita hanya akan berfokus saat ini pada sel autosomal atau sel tubuh yang mengalami kelainan. Kalian bisa melihat gambar pertama, yaitu anak laki-laki yang rambutnya putih, alisnya putih, bulu matanya putih. Kelainan apa yang terjadi pada anak itu? Ya, albino atau albinisme. Kemudian di gambar kedua, kalian bisa menghitung jari anak tersebut. Kedua jarinya mengalami kelainan, yaitu jumlahnya yang melebihi normal, yaitu setiap tangannya memiliki 6 jari. Kelainan ini disebut dengan polidaktili. Kita akan berfokus pada kedua kelainan ini. Yang pertama, albinisme ditandai dengan abnormalitas pigmentasi atau rambut dan kulitnya berwarna putih serta penglihatan yang sangat peka terhadap cahaya. Ini yang penting, gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil dan gen dominan A besar menentukan sifat kulit normal. Apabila terdapat suatu kasus, sang ibu normal heterozigot A besar A kecil dan sang ayah normal heterozigot A besar A kecil. Dengan gamet sang ibu A besar A kecil dan ayah A besar A kecil, apabila terjadi persilangan, maka kemungkinan yang akan terjadi 75% keturunannya akan normal dengan 25% homozigot A besar, 50% heterozigot A besar A kecil, dan 25% homozigot A kecil A kecil. Ingat, gen albino ditentukan oleh gen resesif A kecil, sehingga apabila suatu individu memiliki gen A besar, maka sudah dipastikan dia akan normal. Kemudian, kelainan kedua yaitu polidaktili, ditandai dengan banyaknya jari tangan atau jari kaki melebihi normal. Ini yang penting, disebabkan oleh gen dominan P besar atau PA, sehingga penderita polidaktili mempunyai genotip PAPA atau PAPI. Genotip orang berjari normal itu PP, dominan resesif.
resesif. Apabila terdapat suatu peristiwa di mana sang ibu normal, pipi, dan sang ayah mengalami polidaktili, papi, maka gametnya adalah sang ibu P kecil, sang ayah P besar dan P kecil. Apabila disilangkan, maka keturunannya akan 50% mengalami polidaktili dan 50% normal. Ingat, polidaktili disebabkan adanya gen dominan P besar. Jadi, apabila individu memiliki satu saja gen dominan P, maka sudah dipastikan dia akan mengalami polidaktili. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.